Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya di dalam mata pelajaran seni budaya. Ini adalah video lanjutan dari video part sebelumnya mengenai materi berkarya seni rupa 3 dimensi. Baiklah, saya akan mulai saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan jenis, tema, fungsi, dan nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi. Karya seni rupa 3 dimensi merupakan karya seni rupa yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi, atau karya yang memiliki volume dan menempati ruang. Nah, contoh karya seni rupa 3 dimensi antara lain yaitu seni patung, seni kriya, seni keramik, seni arsitektur, dan berbagai desain produk. Selain sebagai benda hias, karya seni rupa 3 dimensi dapat berupa benda pakai yang memiliki nilai praktis sekaligus juga nilai keindahannya. Nah, sebagai contoh adalah sebuah kursi yang berfungsi sebagai tempat duduk sekaligus juga sebagai keindahan dengan ukiran yang ada pada kursi tersebut. Lalu saya akan bahas jenis dan fungsi karya seni rupa 3 dimensi. Jenis karya seni rupa 3 dimensi dapat dilihat dari fungsi karya seni tersebut. Dilihat dari fungsinya, karya seni rupa 3 dimensi dibedakan menjadi karya yang memiliki fungsi pakai atau fungsi terapan, dan karya seni rupa yang hanya memiliki fungsi ekspresif atau seni rupa murni atau pure art. Nah, serta seni rupa sebagai benda pakai yang memiliki fungsi praktis dibuat dengan pertimbangan atau penggunaannya. Lalu saya akan bahas karya seni rupa 3 dimensi murni. Karya seni ini tidak memperhatikan unsur praktis atau unsur kegunaannya, tetapi hanya memperhatikan kreativitas dan ekspresi. Karya seni rupa murni sebagai keindahan karya manusia yang dibuat dengan tujuan dinikmati keindahannya saja. Nah, contoh-contohnya adalah yaitu yang pertama seni patung, yaitu merupakan cabang seni rupa murni yang karyanya berbentuk 3 dimensi. Bahan yang digunakan dan membuat patung antara lain kayu, batu, ataupun logam. Lalu yang kedua adalah benda hias, yaitu seni kriya yang dibuat sebagai benda pajangan atau hiasan. Nah, jenis ini lebih menonjolkan aspek keindahan daripada aspek kegunaan atau fungsi-fungsinya. Sebagai contoh, hiasan dinding dan benda-benda kerajinan untuk menghias ruangan seperti topeng, vas bunga, dan lain-lainnya. Lalu saya akan jelaskan karya seni rupa 3 dimensi terapan. Nah, karya seni ini dibuat untuk tujuan fungsional, untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis. Karya seni rupa ini sebagai benda pakai yang memiliki fungsi praktis dibuat dengan pertimbangan kegunaan dan juga keindahannya. Dengan demikian, bentuk benda atau karya seni rupa tersebut akan semakin indah dilihat dan semakin nyaman digunakan. Sebagai contoh perabotan rumah tangga seperti meja, kursi, dan lemari. Nah, terdapat banyak karya seni rupa 3 dimensi di sekitar kita, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada kerajinan keramik, yaitu menggunakan bahan dasar tanah liat. Produk yang dihasilkan yaitu vas bunga, guci teko, kendi, dan peralatan rumah tangga lainnya. Yang kedua adalah kerajinan logam, yaitu menggunakan bahan jenis logam. Nah, seperti emas, perak, perunggu, besi, tembaga, aluminium, dan kuningan. Nah, produk yang dihasilkan seperti pisau, emas, senjata tajam, patung perunggu, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah kerajinan kulit. Nah, seperti wayang kulit, tas, sepatu, jaket, dan alat musik rebana. Yang keempat yaitu kerajinan kayu. Nah, kayu banyak menghasilkan berbagai benda kerajinan. Nah, seperti topeng, wayang golek, furniture, patung, dan hiasan ukir-ukiran. Yang kelima ada kerajinan anyaman, biasanya menggunakan bahan dasar seperti bambu atau daun, mendong, ataupun tali plastik untuk membuat tempayan, topi, tutup nasi, tikar, dan gantungan pot tanaman. Yang terakhir adalah kerajinan lainnya. Nah, masih banyak jenis kerajinan lain yang dapat kita jumpai di berbagai daerah.
antara lain kerajinan rotan, kerajinan payung, dan kerajinan lampu hias. Nah, bahasan tadi termasuk dalam jenis dan fungsi karya seni rupa 3 dimensi. Selanjutnya saya akan bahas tema karya seni rupa 3 dimensi. Setiap manusia memiliki sudut pandang yang berbeda di dalam menjalani kehidupan. Perbedaan sudut pandang ini dapat dipengaruhi oleh suasana, waktu, dan kondisi geografis. Pada zaman dahulu, manusia menciptakan karya seni rupa sebagai bentuk sarana ritual keagamaan. Nah, seperti relief-relief pada candi-candi yang menggambarkan kisah manusia dalam ritual menuju ke alam nirwana. Selain itu, sebagai sarana untuk pembelajaran moral masyarakat setempat. Pembuatan karya seni juga dapat digunakan sebagai pengungkapan ekspresi jiwa si pembuatnya. Ungkapan-ungkapan tersebut di dalam pembuatan suatu karya seni dapat menjadi sebuah tema. Tema adalah gagasan, ide, ataupun pokok pikiran yang ada di dalam sebuah karya seni, baik dalam bentuk karya seni rupa 2 dimensi maupun 3 dimensi. Memahami tema yang ada pada sebuah karya seni rupa berarti kita dapat memahami tujuan penciptaan karya seni, tersebut. Nah, tema-tema di dalam pembuatan karya seni rupa antara lain sebagai berikut, saya akan sebutkan. Yang pertama yaitu hubungan antara manusia dan dirinya. Seni rupa merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk menuangkan gagasan atau ide dari seseorang, untuk menuangkan cita rasa keindahan. Manusia mewujudkan lewat media ekspresi. Di dalam pengungkapan tersebut, kadang seseorang menggunakan potret dirinya sendiri sebagai objek karyanya. Yang kedua yaitu hubungan antara manusia dan manusia lain. Nah, seseorang perupa kadang dalam mendeskripsikan cita rasa keindahan menggunakan objek orang yang ada di sekitarnya, seperti istrinya, anaknya, orang tua, saudara, teman, tetangga, kasih, sahabat, atau orang-orang yang ada dalam pikirannya. Selanjutnya yang ketiga adalah hubungan antara manusia dan alam sekitar. Alam sekitar yang sangat menarik bagi para perupa untuk mengungkapkan cita rasanya sering dijadikan objek untuk karya ciptanya. Contohnya pemandangan alam laut, gunung, sungai, sawah, hutan, perkampungan, perkotaan, dan masih banyak lainnya. Dan masih banyak lagi alam yang dijadikan objek karya seni. Selanjutnya yang keempat yaitu hubungan antara manusia dan benda. Benda di sekitar kita memiliki keunikan tersendiri bagi para perupa, sehingga menjadikan benda-benda tersebut menjadi objek karya ciptanya. Nah, keunikan benda-benda tersebut ada yang berbentuk silindris, kubistis, organis, atau berbentuk bebas. Nah, bentuk benda tersebut seperti gelas, cangkir, kendi, teko, dan lain-lainnya ya. Itu yang disebut hubungan antara manusia dan benda. Selanjutnya yang kelima yaitu hubungan antara manusia dan aktivitasnya. Aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari yang beragam membuat perupa ingin mengabadikan kegiatan tersebut dalam sebuah karya seni ciptaannya. Nah, aktivitas ini seperti kegiatan menari, membajak sawah, berburu, jual beli di pasar, dan aktivitas lainnya. Yang terakhir yaitu hubungan antara manusia dan alam semesta. Ide, imajinasi, atau khayal sering melintas dalam pikiran seseorang, baik secara sadar maupun tidak sadar. Seperti saat seorang tidur, khayalan yang muncul di benak perupa kadang diwujudkan dalam suatu karya seni. Hasil karya seni rupa ini sering disebut dengan karya seni surrealisme. Nah, inilah termasuk dalam tema karya seni rupa 3 dimensi. Selanjutnya saya akan bahas nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi. Perbincangan tentang estetika tidak lagi semata-mata merujuk pada keindahan yang indah dipandang mata. Nah, nilai estetis pada sebuah karya seni rupa dapat bersifat objektif dan subjektif. Yang pertama, nilai estetis objektif.
yaitu memandang keindahan karya seni rupa berdasarkan pada wujud karya seni itu sendiri. Artinya keindahan yang tampak kasat mata. Sesungguhnya keindahan sebuah karya seni rupa tersusun dari komposisi yang baik, perpaduan warna yang sesuai, penempatan objek yang membentuk kesatuan, dan sebagainya. Keselarasan dalam menata unsur-unsur visual inilah yang mewujudkan sebuah karya seni rupa. Yang kedua adalah nilai estetis subjektif. Keindahan seni rupa tidak hanya pada unsur-unsur fisik yang diserap oleh mata secara visual, tetapi ditentukan juga oleh selera penikmatnya atau orang yang melihatnya. Karena melihat sebuah karya seni lukis atau seni patung abstrak, Anda dapat menemukan nilai estetis dan penataan unsur seni rupa pada karya tersebut. Anda merasa tertarik pada suatu karya yang ditampilkan dalam karya tersebut dan merasa senang untuk terus melihatnya. Nah, bahkan ingin memilikinya. Inilah yang disebut dengan nilai estetis secara subjektif. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah karya seni rupa patung abstrak. Karya seni rupa modern saat ini berkembang pesat seiring dengan kebutuhan dan mengarungi perubahan gaya hidup di lingkungan kita. Seni patung pada zaman dahulu dibuat untuk kepentingan keagamaan. Nah, pada zaman Hindu Buddha, patung dibuat untuk menghormati dewa yang dijadikan teladan. Pada perkembangan selanjutnya, patung dibuat untuk monumen atau peringatan suatu peristiwa besar, suatu bangsa, kelompok, atau perorangan. Pada zaman sekarang, seni patung sering diciptakan untuk mengekspresikan diri penciptanya karena lebih bebas dan bervariasi. Seni patung juga diciptakan untuk dinikmati keindahan bentuknya. Nah, secara umum berdasarkan pembuatannya, seni patung ada 6 macam, yaitu patung religi, patung monumen, patung arsitektur, patung dekorasi, patung seni, dan terakhir adalah patung kerajinan hasil dari para perajin. Patung banyak yang berwujud manusia atau hewan, tetapi ada pula patung abstrak, yaitu patung yang tidak memvisualisasikan bentuk, wujud, atau ruang benda tertentu secara verbal. Dalam prosesnya, patung abstrak sama seperti patung lainnya yang membentuk wujud verbal. Patung dibuat dengan cara memahat, modeling, atau menggunakan bahan tanah liat, atau casting, menggunakan cetakan. Patung abstrak sesungguhnya bisa memvisualisasikan benda yang ada di sekitar kita. Hanya saja bentuk rupanya yang tidak dibuat secara nyata seperti adanya sehingga disebut sebagai patung abstrak. Banyak alasan yang mendorong pematung membuat patung abstrak. Di antaranya karena ciri atau gayanya yang sesuai dengan aliran yang digeluti. Nah, bisa juga karena tema-tema yang dipilihnya cocok divisualisasikan dalam bentuk abstrak. Patung abstrak nyaman dipandang dalam jarak yang sedikit agak jauh. Nah, bisa dalam jarak 2 hingga 4 meter. Lalu selanjutnya, mengapresiasikan bentuk paling abstrak dari jarak yang agak jauh akan membuat kita dapat melihat maksud dan tujuan patung tersebut sesuai dengan gagasan pematung. Bentuk wujud patung abstrak yang divisualisasikan oleh pematung bisa kita terka, dan terkaan itu mendekati bayangan pematung itu sendiri. Karya-karya patung abstrak jika dilihat dari dekat akan membuat kita agak bingung apa sesungguhnya yang ingin ditampilkan oleh pematung. Kecuali jika kita melihat keterangan dari patung abstrak tersebut, barulah kita mengerti apa yang ingin divisualkan pematung. Namun keterangan patung abstrak hanya bisa kita dapatkan jika patung abstrak tersebut berada dalam sebuah ruangan pameran. Nah, patung memang tidak hanya memiliki nilai seni, tetapi patung juga memiliki nilai historis dari sebuah tema yang menjadi gagasan pematung yang bermula dari apa yang ada di lingkungannya. Patung pun bisa menjadi karya yang mengingatkan kita pada jasa dan dedikasi seseorang. Oke, telah selesai sudah dalam video part kedua dalam pembahasan materi karya seni rupa 3 dimensi.
Nah, namun masih ada lanjutannya ya dalam materi kali ini. Kalian bisa saksikan di video part ketiga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.